Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan yang telah kita lalui Ramadan yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita, Ramadan yang membawa cahaya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita kembali lagi pada Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya belum mulai pelajaran karena ini suasananya masih lebaran. Pengennya masih belum ngajar, tapi jemaah FK semangatnya Masya Allah. Minta udah mengajar lagi. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, karena ini masih suasana lebaran, saya ingin mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Ra'd ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu menyambung tali silaturahim. Ayat itu berbunyi, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Kita semua telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu sudah pernah kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah manusia yang tidak akan memutuskan tali silaturahim. Maka apabila di antara kita memutuskan tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika lahumul la'natu. Allah akan melaknat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi begitu besar dosa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berat, ya. Bahkan di antara kita ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan rahmat apabila salah satu di antara kita yang duduk di sini, salah satu saja di antara kita ada yang memutuskan tali silaturahmi, maka rahmat Allah tidak akan pernah turunkan. Mengapa? Karena ada satu orang di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi. Begitu besar azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, dan bagi orang sekelilingnya pun berdampak sangat hebat sekali. Nah, maka bagaimana kita agar tidak memutuskan tali silaturahmi? Terkadang berat, ada hal-hal yang membawa kita itu dendam, ada yang membawa kita itu karena kita marah. Banyak hal sebagai manusiawi, basyariah kita, ya, basyariah manusiawi kita, terkadang kita tidak ingin memaafkan karena kesalahan yang begitu besar. Akan tetapi kita harus punya contoh.
Contoh yang paling terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah memaafkan orang yang telah membunuh pamannya. Bayangkan, di peperangan Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya seorang paman yang dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu terbunuh di peperangan Uhud. Kalau yang sudah pernah pergi ke Madinah, ada namanya Jabal Uhud. Di bawah Jabal Uhud itu Jabal Rumah. Nah, nanti di situ ada perkuburan Uhud. Di tengah-tengah di situ dari pagar itu kita nampak. Yang pernah pergi ke sana kebayang. Tengah-tengah itu ada besar makam itu makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, peperangan itu banyak sekali memakan korban. Peperangan Uhud itu banyak memakan korban. Mengapa peperangan Uhud itu banyak memakan korban? Karena tidak taat sama Rasulullah. Tidak mau dengar ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah bilang, apapun yang terjadi, pasukan pemanah tidak boleh turun. Apapun yang terjadi. Nah, di waktu itu 90% kemenangan itu sudah ada pada umat Islam. Di tangan umat Islam kemenangan itu. Ketika melihat pemanah, anak panah di Jabal, namanya Jabal Rumah, Bukit Rumah namanya. Di atas sana itu, dia itu geram. Mengapa? Karena melihat umat Islam itu sudah mengambil yang namanya ghanimah. Ghanimah itu namanya harta rampasan perang. Kan dalam Islam itu boleh, Pak. Jadi boleh kita mengambil harta rampasan perang. Harta musuh itu boleh diambil. Ketika melihat hal tersebut, anak panah pun, pasukan pemanah pun geram, sehingga mereka pun turun. Nah, apa yang terjadi? Ini singkat cerita peperangan Uhud. Ternyata orang-orang kafir waktu itu yang dipanglimai oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Peperangan Uhud itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia punya strategi hebat. Umat Islam menyangka bahwasanya kaum kafir ini udah lari kabur. Ternyata Khalid bin Walid memutari Jabal Rumah tadi. Dari bawah sana, belakang putar. Umat Islam lagi keasikan, dan yang di atas sudah tidak ada lagi posnya. Kalau seandainya dia masih ada kan masih kelihatan pasti. Ternyata Khalid bin Walid mutar, yang dari bawah turun, umat Islam lagi asik semuanya, diputari, kemudian dihabisi di waktu itu. Karena posisi dalam keadaan tidak siap. Semua banyak sekali meninggal di peperangan Uhud. Nah, di antaranya itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Budak yang bernama Wahsy atas perintah Hindun. Dia tombak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dari jarak jauh. Ditombak, setelah meninggal, Hindun mendekati jasad Sayyidina Hamzah, dia ambil pisau, dia belah perut Sayyidina Hamzah. Dimutilasi. Dia ambil jantungnya, hatinya, dia makan dalam keadaan mentah-mentah. Dendamnya sama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, subhanallah, orang yang membunuh paman ini, dua orang yang membunuh ini masuk Islam, Pak. Masuk Islam di tangan Nabi. Wahsy itu bilang sama Rasulullah, "Ya Rasul, aku ini banyak dosa ya Rasulullah. Terutama yaitu dosa membunuh pamanmu ya Rasulullah. Apakah engkau mau memaafkanku?" Kalau kita ini bahkan Pak, orang yang telah membunuh paman. Kita ini orang masam jak muka sama kita, pandai tak bertegur. Gitu. Salah ucap ya bisa tak bertegur, dan tak bertegur itu subhanallah.
Sampai ada yang mengucapkan seumur hidup, ada yang 7 turunan lah apa. Subhanallah. Dia putuskan tali silaturahmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, wahai Wahsy, aku memaafkanmu. Dan adapun engkau melakukan itu di masa jahiliyah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan. Adapun aku telah memaafkanmu. Tapi Wahsy, dia katakan, aku harus membalas apa yang telah aku lakukan. Tidak lama di peperangan Yamamah, Wahsy berhasil membunuh seseorang yang mengaku nabi yang bernama Musailamatul Kadzab. Di waktu di peperangan Yamamah, target Wahsy hanyalah membunuh seseorang yang ngaku nabi. Dia kejar sama orang siapa Musailamatul Kadzab tersebut. Subhanallah, Wahsy menepati janjinya. Dia bunuh Musailamatul Kadzab. Lalu dia bangga sekali di waktu itu. Dia katakan, dulu aku di masa aku jahiliyah, di masa aku kafir, aku telah membunuh manusia yang paling besar, yang paling hebat di dalam Islam. Nah, saat ini pun aku telah membunuh orang yang paling besar memusuhi Islam. Dialah Musailamatul Kadzab, orang yang mengaku nabi. Maka Wahsy di saat itu sangat senang sekali karena bisa membunuh seseorang yang paling jelek di saat itu, yaitu tidak lain dan tidak bukan Musailamatul Kadzab. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mengajak kita, mengajarkan kita, mengedukasi kita bahwasanya seberat apapun dosa seseorang tersebut kepada kita, hati kita harus lapang dada. Ini yang paling berat. Maka Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, mukafaatul ihsan bil ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Orang baik sama kita itu biasa. Orang senyum kita balas senyum, itu biasa, Pak. Tapi yang luar biasa itu ketika kita bisa membalas kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Itu berat. Makanya Imamul Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan, sifat al-hilim wa syaja'ah, al-afu, ketika kita berani untuk memaafkan, al-afu amman zolamak, kita mampu memaafkan orang yang menzolimi kita, itu sifat keberanian, sifat lemah lembut yang paling tinggi. Tidak ada yang lain lagi. Yang kedua, nihayatul jud waqti man haramak, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat pelit kepada kita. Orang itu tak pernah ngasih kita, tapi kita kasih dia. Itu nihayatul jud. Kalau kita ngasih orang yang telah ngasih kita, itu biasa. Tapi kita ngasih orang yang tak pernah ngasih itu. Ini orang kedekut betul, masin. Tak pernah ngasih sama sekali, tapi kita tetap kasih. Biar aku tak perlu balasanmu. Itu namanya nihayatul jud. Yang kedua, wawasil man qata'at, mampu menyambung tali silaturahim yang telah diputuskan olehnya. Wa huwa ghayatul ihsan, itulah puncak daripada kebaikan, sifat ihsan yang ada pada diri manusia. Ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, kita sambung. Apa sih dosanya? Apa sih yang membuat kita itu memutuskan tali silaturahim? Kalaulah Rasulullah pamannya sendiri yang dibunuh, Rasulullah itu disakiti, Rasulullah itu diludahi, Rasulullah SAW itu dilempari kotoran, tapi Nabi SAW berlapang dada. Inilah contohnya Nabi SAW yang diberikan Allah kepada kita. Memang iman kita tak seluas Nabi Muhammad, tak sekuat Nabi Muhammad, iya. Tapi paling tidak kita harus punya contoh. Siapa lagi? Nah, maka di hari raya Idul Fitri ini, apabila kita ingin fitri yang betul-betul, fitrah sucian ini jangan kita kotori. Ramadan udah bagus, alhamdulillah Allah pertemukan kita sebanyak sempurna, walaupun ada yang 29-30, salah, dua-duanya boleh semua. Jangan diperdebatkan lagi karena udah berlalu. 29-30 artinya sudah 1 bulan.
Artinya kita telah Ramadan, kita telah ingin mengambil hasil daripada bulan suci Ramadan. Apakah kita mendapatkan predikat yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun? Ini yang kita inginkan. Kita ingin membawa cahaya Ramadan. Sinar Ramadan itu kita ingin bawa sampai 11 bulan. Mampu enggak? 1 bulan yang Allah berikan kepada kita kesempatan baca Quran, tahajud, iktikaf, tarawih, semuanya kita lakukan, alhamdulillah. Nah, ini cahaya ini selama 1 bulan ini kita bawa untuk menyinari selama 11 bulan. Mampu enggak? Nah, ini kita ingin lihat seperti apa kualitas Ramadan kita nih. Nah, kita lihat hari-hari kita menjadi manusia yang lebih baik atau anjlok, atau manusia yang lebih turun lagi semangat ibadahnya daripada tahun kemarin. Masya Allah, Ramadannya semangat, tahu-tahu setelah Ramadan hilang semangatnya. Ini contoh tanda-tanda Ramadannya berarti kurang sempurna. Karena Ramadannya tidak bisa memberikan cahaya pada bulan-bulan berikutnya. Nah, maka jangan kotori hari kita, hari yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita memutuskan tali silaturahim. Maka ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuwassi'a lahu fi rizqi wa yudfa'u anhu maitatassu falyasil rahimah. 3 keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang suka nyambung tali silaturahim. Makanya orang tua kita dulu mengamalkan ini. Yang pertama, Allah akan panjangkan umurnya. Maka orang yang suka silaturahim umurnya panjang-panjang. Orang tua kita dulu itu umurnya panjang-panjang, hobinya silaturahim. Dia tidak peduli mau yang didatangi orang kaya ke, orang miskin ke, yang tidak datang sama dia ke, tidak peduli. Yang penting dia nyambung tali silaturahim. Makanya umurnya panjang-panjang. Kalau orang sekarang mindsetnya berbeda. Yang miskin ingin bertamu dengan yang kaya, otak dia sudah seuzon dulu. Dia katakan, enggak nanti aku datang sama dia, dia kira aku minta duit. Yang kaya punya mindset berbeda. Enggak, aku nak datang sama dia. Yang pantas datang itu dia, bukan aku. Karena aku berduit, aku orang punya jabatan, aku kurang punya ini, punya itu. Biarkan dia datang sama aku. Dia yang pantas ngagak aku, bukan aku yang pantas ngagak dia. Inilah yang membuat kita itu putus silaturahim kita. Karena ego kita yang terlalu tinggi tadi, tidak mau datang ke tempat orang yang lebih rendah. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Akhirnya putuslah tali silaturahim tersebut. Nah, maka orang yang selalu menyambung tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Maka orang-orang dulu itu bersepeda, berkayu sampan, rela dia datangi orang yang saudaranya, keluarganya, keponakannya, apalah bentuknya, berusaha dia untuk menyambung tali silaturahim. Yang kedua, yuwassi'a lahu fi rizqihi. Allah akan luaskan rezekinya. Orang nyambung tali silaturahim itu rezekinya pasti luas. Nah, kalau kata orang kita banyak kawan, banyak rezeki. Itu iya. Tak punya kawan sulit untuk dapat rezeki. Bukan Allah tidak ngasih. Allah kasih tetap, tapi jalan untuk mendapatkan rezeki yang banyak itu dia sudah tutup. Karena mengapa? Dia tutup dulu pintu-pintu rezeki tadi. Kalau udah banyak kawan kan alhamdulillah. Mungkin tidak dapat di sini, punya kawan yang di sini. Ya. Dengan menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, wa yudfa'u anhu maitatassu. Allah akan jauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang kita inginkan. Artinya kita ingin tutup usia kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita ingin mati dalam keadaan tenang, meninggal dalam keadaan nyaman, ya udah. Ini obatnya, yaitu nyambung tali silaturahim. Nah, hidup di atas muka bumi ini mau pandai-pandai, Pak.
pandai-pandai. Saya punya cerita, mungkin yang pernah dengar cerita ini. Nyata Pak. Jadi waktu itu saya ngelepas dipinta orang untuk membimbing orang itu sakaratul maut. Itu jam 2 saya kena bangunkan itu jam 2 malam. Saya lihat dia itu sakaratul mautnya itu agak aneh Pak, tidak seperti biasanya. Agak sedikit nakutkan karena lidahnya itu panjang Pak. Saya tak pernah mandang orang lidah macam begitu. Ini kamu bisa sampai sini kali Pak, lidah. Saya Pak nengok ya takut. Wah kok bisa begini ya? Seram. Pokoknya keluar roh itu kira-kira jam 5-an. Sudah selesai subuh, baru selesai. Roh itu keluar dari jasad orang tadi. Singkat cerita, setelah pemakaman, setelah apa, saya tanya sama suaminya, ente ini ada apa kok agak aneh kata saya ini. Ternyata dia ada main benda-benda yang kurang enak. Benda ini, benda itu, hal-hal itulah bersekutu dengan hal-hal yang tidak baik tadi itu. Saya katakan biasanya orang yang main seperti ini hidupnya nyaman kata saya. Kaya, kan begitu. Kaya. Ada yang ditumbalkan, kan kaya. Tapi saya lihat ente enggak macam mana. Saya katakan begitu. Jawaban dia gini Pak. Ini yang buat saya itu kadang takut Pak. Pelajaran dalam kehidupan. Dia katakan begini. Saya nuntut ilmu ini, saya tidak pengen kaya. Tidak apa-apa. Biarkan saya sakit, biarkan saya mati dalam keadaan seperti ini. Tidak jadi masalah. Yang penting orang yang saya benci itu dia hidupnya tidak senang. Saya hanya kepengen hidupnya itu ancur. Memang betul Pak. Jadi orang yang dia kerjakan itu cerai, kemudian berantakan kehidupannya, hancur betul. Betul. Jadi dia kepuasan dia itu cuma di situ Pak. Dia sakit hati. Dia sakit hati karena dihina. Orang kalau dah dihina itu dia menempuh jalan, apalagi tidak punya iman yang kuat, tidak punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Maka kita hidup ini mau pandai-pandai. Jangan asal maunya kita. Karena kita tidak tahu ada orang yang suka, ada orang yang senang. Ini jalan-jalan hidup. Ternyata dia tempuh begitu bukan dia kepengen senang, enggak. Yang penting kesenangan aku bukan harta kata dia. Enggak. Bukan harta. Senangnya aku ketika melihat keluarga itu hancur. Udah selesai. Masyaallah. Dari situ saya pikir, ya Allah, berat banget ya. Maka kita mau pandai-pandai. Ucapan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, jangan semau-mau hati. Karena kalau ada orang yang dilukai, Masya Allah, berat urusannya. Oke, betul kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, saya punya guru. Beliau mengajarkan kita dalam berdakwah. 1000 mimbar yang telah kau naiki, 100 buku yang telah kau tulisi. Apabila ucapan kata-katamu itu melukai hati manusia, maka tak akan pernah ada gunanya mimbar yang kau naiki dan buku yang kau tulisi. Jadi betul-betul, memang kita tidak semampu itu, tapi paling tidak kita bisa menjaga. Jangan pernah merasa alim sendiri, jangan pernah merasa hebat sendiri, jangan pernah merasa hebat, angkuh. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita di hari raya Idul Fitri ini. Kemudian tidak lengkap hari raya Idul Fitri ini apabila tidak disempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana fa atba'ahu syittan min Syawal fa ka'anna shiyamad dahr kullah. Barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun penuh. Itu ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada orang-orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berturut-turut, enggak. Di sela-selai boleh, enggak apa-apa. Apalagi kita adat istiadat dan budayanya itu terlalu kental. Jadi untuk langsung puasa 6 itu repot. Mengapa? Karena tidak seperti di Tarim. Kalau di tempat saya belajar dulu, itu habis sembahyang itu tidur, Pak. Habis sembahyang itu tidur. Udah. Nanti besok hari tanggal 2 Syawalnya itu langsung puasa. Nah, hari 8 Syawalnya barulah nanti lebaran. Jadi lebaran di tanggal 1 Syawal itu ya lebaran, hanya sekedar salam-salaman, selesai, pulang ke rumah udah tidur. Karena malamnya udah ibadah. Jadi mereka itu malam Syawalnya itu, malam lebaran itu khataman Quran, ibadah tahajud. Ini kan puncak, Pak. Kalau gitu kan hilang kan. Masya Allah, 10 terakhir Ramadan nih, kan semangat nih. Tapi tidak ada orang yang hidupkan malam hari raya. Nah, itulah salahnya itu. Padahal puncaknya itu ada di malam hari raya. Inilah pandai-pandai kita sendiri lah. Mengapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya lailatal idin ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri atau malam hari raya Idul Adha, dia hidupkan dengan ibadah, maka kelak nanti Allah akan hidupkan hatinya, di mana di saat itu hati manusia dalam keadaan mati. Hanya hati dia yang hidup. Mereka lah orang-orang yang selalu menghidupkan malam-malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, maka boleh kita mengambil Syawal tersebut, terserah. Yang penting dia di bulan Syawal, itu yang paling penting. Karena hadisnya menggunakan kalimat min. Fa'atbahu sittan min Syawal. Dalam ilmu bahasa Arab, min itu ada maknanya lil ba'd, sebagian. Jadi dia tidak harus berturut-turut. Jadi misalkan saat ini belum puasa, hari ini dapat sehari, besok harus misalkan ada acara 4 kawan, udah ya, pergi 4 kawan, batalkan, nggak usah puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi. Nah begitu, jadi dia enggak mengikat. Nah, jadi kalau untuk mengikat, ini begini, ini maunya berturut-turut, kalau enggak ada urusan, udah terselesaikan, enggak jadi masalah. Misalkan tadi tanggal 2, saya udah biasa puasa pada tanggal 10. Jadi tanggal 1, 2, 3, saya habiskan semua. Saya selesaikan dulu. 4 bibi, apa semuanya. Kan enggak enak, Pak. Kita datang tempat orang, kita enggak makan. Itu kan adabnya juga kurang bagus. Orang suka-suka, tahu-tahu antum enggak, saya puasa, kan enggak bagus. Cuman orang sahibul bait, sahibul hajar, lebih baik enggak usah pergi. Ya, kalau udah tahu, enggak, nantinya lah. Nah, gitu. Enggak enak jadinya. Nah, makanya tadi diperbolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Syawal, sebagian dapat 1 hari, dapat. Yang penting dia di bulan Syawal dikerjakan dalam 6 hari, selesai urusan. Nah, itu makna daripada puasa 6. Nah, kalau bisa dilakukan, silakan dilakukan sambil mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan. Yang pertama, niat puasa qadha sekalian dan digabung dengan puasa 6. Boleh, enggak jadi masalah. Nah, di situ kesempurnaan seseorang yang telah melakukan ibadatus siyam, shaum Ramadan, kemudian diikuti dengan bulan puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih banyak sekali, ini masih di pertengahan bulan, 14 kali enggak salah ini ya. 14 atau 15? Hah? 12 Syawal masih. Masih banyak sekali, masih panjang sekali. Ya, maka yang pertama poinnya, sambung tali silaturahim, lepaskan kebencian, lepaskan dendam yang ada dalam diri kita, jadilah manusia-manusia yang pemaaf.
karena pemaaf itu adalah sifatnya Nabi SAW. Tidak akan pernah manusia jatuh karena memaafkan, dan tidak akan pernah juga harkat martabat seseorang jatuh karena meminta maaf. Tidak akan pernah jatuh. Dan yang kedua, bersihkan hati kita di hari raya Idul Fitri ini agar kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Dan yang ketiga, kalau ada kesempatan sehat wal afiah, punya kesempatan berpuasalah 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari raya Idul Fitri ini dijadikan betul-betul hari raya yang menghapus segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita fitrah dan kesucian yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Karena Ramadan pasti akan kembali, Ramadan pasti akan datang, tapi pertanyaannya, apakah kita masih berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada 10 menit lagi sambil nunggu isyraq, belum nampaknya matahari. Sila ada yang tanya. Sila. Assalamualaikum. Kita tidak tahu fungsi dan manfaat dari silaturahmi. Kalau kita lihat itu ada yang biasa-biasa aja, jadi kalau lebaran itu pintu atau dia mau keluar dengan tetangga itu kita kurang. Kalau misalnya kalau ada pintu kadang-kadang juga tetangga ini juga mau datang, apalagi sekarang kan esek ya 15 kopi. Walaupun kita mengatakan tidak ada, tapi kalau masih ada yang merasakan apa itu juga nggak repot. Gimana menyikapi? Iya, menyikapi orang yang suka tutup pintu. Orang kondak. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'mil billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ciri orang-orang yang imannya itu kuat, dia suka dengan tamu. Itu ciri orang imannya kuat. Tamu itu membawa rezeki. Itu tamu. Ada orang yang tidak suka dengan tamu, tidak hobi dia dengan tamu. Ada. Sekedar keluarga saja. Ini yang orang yang sulit untuk mendapatkan keberkahan. Karena Nabi SAW itu, Nabi Ibrahim itu digelar dengan Abu Diyafah, bapaknya orang yang hobi tamu. Itu Nabi Ibrahim. Makanya sampai sekarang orang-orang Arab, bahkan di zaman jahiliyah, itu hobinya orang jahiliyah itu ngejamu tamu. Saya dulu waktu di sana, saya datang ke tempat orang, bukan dikatakan orang yang alim, enggak, orang biasa. Jadi mereka itu punya adat, apabila kita datang ke sana tuh di rumahnya, itu kita diharamkan perut kita dalam keadaan kosong kalau kita udah masuk rumah dia. Jadi kalau masuk rumah itu harus kenyang. Keluar dari rumah itu perut harus kenyang. Nah, adat itu yang terkadang mulai hilang. Kalau di sana tuh nggak boleh dia. Jadi kalau dia tamu itu datang, aib bagi dia untuk tidak menjamu. Orang sekarang buat rumah besar-besar, tapi dia punya pagar tinggi-tinggi, kemudian tak nerima tamu. Ini berat. Jadi
kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ini sulit ya untuk dibiasakan budaya silaturahmi, budaya tetangga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, berkali-kali datang. Nabi katakan, malaikat Jibril katakan, tetanggamu ya Rasulullah, tetanggamu. Lalu Nabi itu bilang, ada apa ya Jibril? Tetangga nih ngapa? Apa tetangga nih? Kata Nabi, hampir-hampir tetangga nih bisa dikatakan dapat warisan mula. Dapat warisan dari kita gitu. Saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat tentang tetangga. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, ingat tetanggamu. Jangan kau sakiti, ya, perlakukan dia dengan yang baik. Jadi hak tetangga itu besar. Nah, jadi kalau misalkan kita bertetangga, kita tahu dia misalkan Muslim, ya, di hari raya, ya, berusaha kita untuk untuk bersilaturahim. Apabila dia tidak membuka, itu urusannya. Tapi ya alhamdulillah kita kan punya yang namanya halal bihalal. Nah inilah momentumnya harus diambil. Karena mungkin kesibukan, mungkin apa. Ini syukur halal bihalal ini ada, ini syukur. Padahal halal bihalal ini produk Nusantara, Pak. Di Arab itu tak ada. Orang Arab pun tak tahu namanya halal bihalal. Karena dalam bahasanya macam Arab, tapi bukan Arab sebenarnya. Namanya kayak Arab, halal bihalal. Iya. Tapi kalau dalam grammar bahasa Arabnya tak nemu. Halal bihalal. Apa halal bihalal itu kata orang Arab bilang. Saya 4 tahun di Yaman. Pas waktu hari raya Idul Fitri, yuk kita halal bihalal. Orang Arab bingung. Itu pelajar Indonesia buat yang namanya halal bihalal. Orang sana pun bingung. Apa halal bihalal itu? Apa maknanya halal bihalal? Tak dapat Pak nama halal bihalal itu. Jadi halal minta dihalalkan. Itu bahasanya Indonesia sebenarnya. Itu yang mempelopori siapa? Itu bahwasanya awal daripada halal bihalal itu terjadi karena permintaan Insinyur Bung Karno. Nah, dipinta oleh Syekh Wahab Abdullah, kiai di waktu itu, ulama, dia katakan, wahai kiai, ini kita dalam kondisi yang tidak baik-baik ini umat Islam. Karena perpolitikan di waktu itu sangat hebat. Setelah Jepang lari, semuanya selesai, ini umat Islam harus disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Nah, ini kan penting, apalagi ini di hari Lebaran, kata Bung Karno. Ayo, kata Syekh Wahab Abdullah mengatakan, kita buat saja yang namanya halal bihalal. Ini strategi marketing, Pak. Ya. Nama saja. Nama itu kan nama tuh bisa membawa kita itu mendatangi tempat karena nama. Kalau namanya itu biasa, orang jualan diskon 50 tambah 30. Mandangnya murah menawat ini. Kan begitu. Kalau dia harganya 100.000, pasti 80% habis. Itu cuma 20 ya nih. Apa tak berderu? Rupanya dia pun naikkan nggak harga dah. Kan begitu. Harga yang tadinya pun sama nggak dinaikkannya dulu. Nah, itu kan memarketing. Nah ini bahasanya itu seperti itu. Halal bihalal ini bahasa marketing saja. Intinya adalah silaturahim. Tapi kalau bahasanya itu, ayo kita kumpul-kumpul yuk silaturahmi. Kayaknya tuh tak keren gitu. Kurang keren. Betul, memang bahasanya. Tapi ketika ayo kita buat halal bihalal. Oh, langsung berderulah orang datang. Nyebutnya pun nyaman. Dari mana? Halal bihalal. Nah, inilah tadi menyikapi terutama yang maaf-maaf yang tinggal di komplek. Ini kan saya kira jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Saya tengok alhamdulillah kompleks ini ramai pula. Ketemu terus pula ya kan gitu. Ya ada beberapa komplek itu tidak ketemu. Mungkin karena kesibukan tadi itulah. Dia mungkin saya yakin sih tidak tutup pintu bukan karena alergi sama tamu enggak. Karena ya tadilah banyak hal yang tidak kita tahu
ya menyikapinya tidak lain dan tidak bukan, buatlah satu hari, yaitu dengan acara ya tadi, produk Nusantara ini kita kembangkan lagi, yaitu dengan halal bihalal. Ini produk hebat ini, tidak ada di negara lain, cuman ada di Indonesia. Kalaupun ada berarti dia nyangkok orang Indonesia. Hebat pemikirannya itu hebat. Nah, disinilah menyikapi orang-orang yang mungkin sibuk atau apalah bentuknya. Karena kan kita ini pun susah gak, kadang nak datangi satu itu pun payah. Ya, jadi inilah mungkin tadi. Ya, wallahu alam. Kalau ada yang masih takut gak dengan COVID, ini berat. Ya, kan begitu. Itu pribadi masing-masing. Ya, pribadi masing-masing. Wallahu alam. Intinya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi sebisa mungkin kita sambung, walaupun orang tersebut membenci kita, memusuhi kita, asalkan kita tidak ada musuh dengan orang. Nyaman, hidup tak ada musuh tuh nyaman. Hidup tak ada musuh tuh tenang. Makanya ayat Allah yang berbunyi wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ngapa orang surga itu hidupnya nyaman? Apa karena ada bidadari? Apa karena ada makanan di surga itu nyaman-nyaman semua? Sebenarnya bukan itu. Surga itu bisa nyaman, tenang, tentram karena Allah udah lepaskan sifat ghil. Dalam tafsir itu sifat ghil itu adalah penyakit hati. Orang kalau hidup dengan penyakit hati, sakit dia, Pak. Dia bertetangga, dia suka nengok tetangganya terus, mandang kehidupan orang lain. Dia tidak pandang kehidupan dia pandang kehidupan orang lain terus. Dia tengok tetangganya beli mobil nyaman, tetangganya ngerehab rumah, tetangganya beli ini. Pikiran dia tuh sakit. Nah, ini orang macam gini hidupnya tak tenang. Tidak bakal tenang. Kenapa? Lama beli lagi dia tah. Lama ganti lagi dia mobil dah. Lama dia sakit. Jadi tidak akan tenang hidupnya di dunia ini. Dia ini azab sebelum dapat azab udah. Neraka sebelum neraka yang dia dapat. Hidup ini panas sudah tuh. Kenapa tak tenang? Makanya dalam surga itu, kenapa dia bisa saling sapa, saling senyum? Al-Quran yang berbicara, min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sifat orang ahli surga itu kalau temu tuh senyum. Mukanya tuh basyasyah, senyum. Makanya Nabi mengatakan, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Kalau kau tak bisa ngasih sedekah sama orang lain, sama saudaramu, cukup kau banyak-banyakkan senyumnya. Tenang senyum. Kalau ada muka masam, ketemu masam kecut. Ada gak tuh orang, beb, mukanya itu masam kata dia. Dia katakan, itu bukan masam kata saya. Memang muka dia macam gitu. Ya, itu jangan bapak pun jangan nggak salah. Ada muka orang memang dekat bentuk mukanya itu masam. Ada itu jangan diprotes ngapa. Udah memang gitu dah muka dia itu masam. Jangan bilang masam nah muka. Udah memang begitu dah muka dia. Nah, jadi orang surga itu bisa tenang, bisa nyaman. Ya tadi itu. Karena sifat penyakit hatinya udah dibersihkan. Ya, nah, orang mau senang, alhamdulillah. Orang mau berhasil naik jabatan, alhamdulillah. Lidah kita banyak-banyak mendoakan. Dia dapat doa dari kita dapat doa dari malaikat. Selesai urusannya. Jangan banyak ngurusi hidup orang lain. Banyak ngurusi hidup orang lain sakit kepala kita nanti. Ya. Yang kaya dia, yang nyaman dia. Yang sakit kita. Tetangga beli spring bed mahal. Beli spring bed 20 juta misalkan. 20 juta. Tengok Allah sakit kepala dia. Malam-malam tetangga sebelah yang beli spring bed tidurnya nyaman, dia pula tidur tak nyaman. Kanan kiri apa pula? Macam mana dia bisa beli benda itu tu ya? Duit dari mana dia dapat dia? Astagfirullahalazim. Ngurus orang lain. Udah biarkan saja. Orang mau dapat duit dari mana ke, suka dia lah. Yang penting kitanya nyaman. Dia jangan pernah ngurusi hidup orang lain. Kalau pengen hidup kita tenang, jangan pernah ngurusi kehidupan orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu jangan enggak banyak tanya karena ini masih suasana
lebaran. Jadi uang tak nyaman kalau terlalu banyak tanya. Oh, masa daripada ya? Sila. Ya. Nah. Dulu kami nggak kenal saya, itu ada kelas dengan kan kebaikannya banyak sekali. Menjadi bersama itu bisa. Kawan kita ada banyak, kawan kita udah banyak sih, baik di dalam kota maupun di luar kota. Karena tidak berkepentingan saja, sehingga kita tidak silaturahmi. Jadi kita kesannya jadi memutuskan. Karena mencapai dengan sempat, kalau yang nggak pernah ketemu lagi berapa tahun, gimana? Rasa jadi nggak lagi memutuskan, tapi memang kebaikan silaturahmi belum ada apa-apa. Kalau semua yang kita kenal itu kita masukkan di ayat itu, ya sulit juga. Maka ayat itu berbunyi wayaqta'una ma amarallahu bihi ayusala. Artinya begini, kita yang memutuskan. Kita memutuskan sesuatu yang tadinya harus disambung. Kita yang memutuskan. Kalau kita tidak memutuskan, ya mungkin ya karena hanya lupa atau kenal, cuman tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab. Itu kan berbeda-beda. Nah, artinya bukan juga tetangga, tapi orang jauh. Nah, itu tidak jadi masalah. Artinya kita bukan orang yang termasuk yang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini ayat ini adalah suatu ayat yang mengancam. Ini ayat tadi ada di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah tidak menggunakan laknat. Di Ar-Ra'd 25 itu menggunakan laknat. Ayatnya sama. Ya, tapi di ujungnya di surah Ar-Ra'd 25 itu menggunakan laknat. Ulaika lahumul laknatu wa lahum su'uddar. Di Al-Baqarah tidak. Di Al-Baqarah tidak menggunakan laknat. Jadi ayat ini kuat sekali ya, nyambungnya, bahwasanya kekuatan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahim itu kuat. Bahkan Allah katakan ini sifat-sifat orang yang mendapatkan laknat, orang-orang yang perusak di atas muka bumi ini. Siapa mereka? Ya tadi orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, semampu kita. Artinya kita tidak ada musuh sama orang, enggak. Adapun kita tidak sempat, tapi kan kita bukan orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya kira banyak kok ya, orang yang hidupnya di suatu komplek yang hebat begitu, biasanya itu kadang dia sama tetangganya dia enggak tahu. Karena sibuknya tadi, sibuk di Jakarta itu ya, banyak yang tempat-tempat seperti itu banyak sekali. Karena dia enggak kenal. Bahkan waktu meninggal pun saya pernah datang waktu itu. Ya, meninggal tak ada orang ya Pak, tidak ada orang. Bahkan yang tetangga sana pun tidak kenal sama yang subhanallah. Nah ini kan berat ini urusannya. Nah ini tugas kita. Mungkin dia tidak memutuskan tali silaturahmi, tidak, tapi dikarenakan keterbatasan waktu dia tidak memberikan kesempatan untuk menyambung tali silaturahmi. Mungkin juga dia tidak tahu faedah ya, dari silaturahim tersebut. Nah ini kalaulah kita masukkan ayat ini, kita termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim, berat nanti urusannya. Nah, jadi orang yang yang dikatakan di ayat itu adalah orang yang betul-betul memutuskan. Artinya kita tidak tegur, kita putus hubungan, kita apalah semuanya. Nah, betul-betul dia putuskan tidak berteman atau tidak ini. Aku tak mau nego kau lagi. Aku tak mau lagi kenal sama kau. Nah, ini orang-orang yang termasuk memutuskan tali silaturahim. Kalau tadi tidak termasuk, artinya kesempatan kita yang tidak memungkinkan, lupanya kita sebagai manusiawi tadi, untuk sulit untuk semuanya kita sapa baik dengan WA dengan apalah bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat ini mengancam kepada orang yang betul-betul memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dengan kita menyambung tali silaturahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.